Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sepri. Perkenalkan, nama saya Anggi Putra dari Bioteknologi Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mempresentasikan atau sharing ya dari jurnal yang saya pilih untuk memenuhi tugas bioteknologi, yaitu dengan judul penggunaan tempurung kelapa hijau sebagai substrat alternatif untuk produksi santan gam pada berbagai skala fermentasi. Untuk keywords atau kata kunci yang digunakan pada jurnal tersebut adalah santan gam, batok kelapa hijau, dan Xanthomonas campestris. Cover jurnal pada jurnal yang saya pilih adalah sebagai berikut. Jurnal ini berasal dari negara Brazil dan dipublikasikan pada tahun 2013. Untuk yang pertama, apa itu sih santan atau santan gam ya? Kalau dilihat dari gambar yang saya paparkan, santan gam ini biasa digunakan untuk produksi makanan ya, atau pangan seperti permen, dan di sini ada atau terdapat orang sakit gigi ya, karena pengaruh dari berlebihan makan permen atau mengkonsumsi makan permen. Santan ini adalah polisakarida dari bakteri Xanthomonas campestris yang dapat digunakan untuk memfermentasikan karbohidrat sederhana dengan bahan baku seperti ekstraksi tebu, ekstraksi jagung, dan ekstraksi bit. Selain untuk makanan, santan gam ini juga bisa digunakan untuk produksi skala industri seperti kosmetik dan farmasi. Selanjutnya, kita akan beralih ke batok kelapa hijau atau tempurung kelapa hijau. Alasan saya memilih tempurung kelapa hijau karena di Indonesia ya banyak sekali produksi dari pohon kelapa hijau. Selain banyaknya produksinya, mudah juga didapat di tempat-tempat seperti pasar, supermarket, dan lain-lain. Untuk itu sangat menarik ya jika saya bahas di sini. Selain Indonesia, Brazil juga termasuk negara penyumbang ya terbesar pemasok atau produksi si kelapa hijau. Sudah kita ketahui bahwa tempurung kelapa hijau ini memiliki konsentrasi karbohidrat yang sangat tinggi yang dapat digunakan untuk fermentasi langsung menjadi gula bebas. Nah, poin di sini yang akan kita bahas di kedepannya nanti. Lalu, peningkatan konsumsi air kelapa telah menghasilkan sekitar 6,7 juta ton tempurung per tahun, sehingga membutuhkan usaha kita sendiri nih dalam menanggulangi limbah dari batok kelapa hijau. Untuk tujuan penelitian ini adalah seperti yang sudah saya sebutkan untuk memanfaatkan tempurung kelapa hijau ya sebagai bahan baku utama dalam media fermentasi untuk produksi santan gam. Sebenarnya banyak sih untuk pemanfaatan tempurung kelapa hijau, tapi kita sebagai atau kerana bioteknologi sudah sepatutnya untuk terfokuskan atau eh, dikerucutkan ya pada bahan baku media fermentasi. Untuk alat yang digunakan adalah shaker atau pengocok dan bioreaktor 2 liter. Cara kerja yang digunakan adalah inokulasi dari bakteri Xanthomonas campestris pada YM agar. Lalu terdapat 3 metode, ada preparasi inokulum, penanaman, dan pemulihan atau presipitasi. Selanjutnya adalah pengolahan batok kelapa hijau. Yang pertama, batok tersebut akan digiling secara halus, bisa menggunakan alat atau dengan cara manual ya. Dipukul-pukul seperti itu, lalu keringkan pada inkubator dengan suhu 30-40 derajat Celcius, lalu pindahkan ke tabung reaksi
dan sterilkan ya di autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lakukan penggoresan di media dan inkubasi selama 48 jam. Lalu uji pada shaker dan bioreaktor 2 liter. Pada shaker digunakan labu berbentuk kerucut 250 ml yang berisi 80 ml kaldu serbuk batok kelapa hijau. Sterilkan kembali pada autoclave selama 15 menit. Setelah itu didinginkan dahulu dan inokulasi dengan 8 ml inokulum. Inkubasi lagi dalam shaker dengan suhu 28 derajat Celcius dengan kecepatan 250 rpm selama 60 jam. Untuk bioreaktor 2 liter menggunakan 1.500 ml kaldu dengan beberapa tambahan zat seperti urea, fosfat, dan 1,5 ml zat anti busa. Sterilkan lagi pada autoclave, lalu dinginkan, dan inokulasi dengan 150 ml inokulum. Berbeda ya dengan shaker, di bioreaktor ini lebih membutuhkan banyak volume pada inokulumnya. Untuk fermentasi sama ya, dengan sampai 60 jam lamanya. Selanjutnya, sampel kadar fermentasi diambil secara berkala lebih atau kurang 6 sampai dengan 8 jam untuk menentukan hasil santan dan pertumbuhan si sel. Oke, untuk penentuan pembentukan produk dilakukan sel dipisahkan dari media fermentasi dengan sentrifugasi pada suhu 4 derajat Celcius selama 15 menit. Tambahkan etil alkohol, lalu pindahkan ke cawan Petri, lalu keringkan pada inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius. Untuk pertumbuhan sel bisa digunakan ya, atau dilakukan dengan menggunakan alat bantu yaitu spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 560 nanometer. Setelah itu didapatkan data dan dibandingkan dengan kurva kalibrasi untuk membandingkan kepadatan si sel. Selain itu, terdapat juga viskositas atau kekentalan dari sampel. Dengan cara pengetesan dengan alat Brockfield TC501 LV DV3 selama 450 second 25 sampai 25 derajat Celcius. Tetapi sebelum diuji, baiknya kita diamkan selama 12 jam pada suhu kamar sebelum diukur. Karena untuk menyesuaikan dengan suhu ruangan ya. Untuk hasil dan pembahasannya di sini terdapat komposisi tempurung kelapa hijau ya yang digunakan sebagai media fermentasi biosintesis santan gam. Pertama ada abu, protein mentah, lipid total, dan karbohidrat. Ternyata si karbohidrat inilah yang sangat mendominasi dari ketiga parameter tadi. Sebenarnya sudah saya jelaskan ya di sebelumnya bahwa si tempurung kelapa hijau ini memiliki kandungan karbohidrat yang sangat tinggi. Maka dari itu sangat-sangat relevan atau cocok untuk kita teliti di penelitian ini. Untuk hasil pertumbuhannya di sini diperoleh pertumbuhan sel dan hasil santan gam baik di shaker maupun di bioreaktor. Untuk coconut shell bioreaktorlah yang paling tinggi, yaitu hampir 3 sel ya. Dengan diukur di sini 540 nanometer menggunakan spektrofotometer UV-Vis dibandingkan dengan hasil dari shaker ya, maupun coconut shell atau sukrosa. Untuk hasil kurva laju oksigen terlarut dipertahankan selama 60 jam fermentasi dalam bioreaktor. Di sini menunjukkan hasil hampir menyentuh angka 650. Lalu untuk viskositas ya, di sini yang dibandingkan pada shaker dan bioreaktor 2 liter adalah pada suhunya. Ada 25 derajat Celcius, 45, 65, sampai 85 derajat Celcius. Dan hasil yang paling mendominasi adalah pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk
Bioreaktor juga sama ya, yaitu hasil yang didominasi pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk hasil tadi saya sih bisa menyimpulkan ya bahwa, jika suhu yang diteliti semakin rendah, maka tekstur atau kandungan dalam sampel tersebut akan semakin baik. Makanya viskositas yang diukur semakin tinggi. Untuk kesimpulan pada penelitian ini adalah getah santan akan kemungkinan ya dihasilkan dari tempurung atau batok kelapa hijau. Jadi sangat-sangat bisa dipakai penelitian ini untuk dilakukan di Indonesia. Apalagi Indonesia termasuk ya 4 negara pemasok atau produksi terbesar di dunia dalam kelapa hijau. Untuk kelebihan yang didapat adalah pengurangan biaya produksi, hingga yang paling penting untuk mengurangi masalah lingkungan dari limbah kelapa hijau dan pembuangan residu bahan kimia. Karena seperti kita tahu, banyak ya limbah-limbah kelapa atau tempurung kelapa hijau berserakan di pantai khususnya. Maka dari itu untuk adanya penelitian ini diharapkan limbah-limbah tadi dapat diselesaikan atau diminimalisir agar tidak menumpuk gitu. Sehingga eh, bagian kelapa ya yang bisa kita tahu pohon kelapa itu bisa dipakai ya dari daunnya, batangnya, hingga buahnya itu bisa kita pakai semua. Lalu juga nilai estetika dari lingkungan bisa bertambah. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, Bapak Sepri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.